seperti kemarin ada 8 pegawai BPN diberi sanksi tegas dan pencopotan dari jabatannya. Yang JS itu Pak Joko Susanto atau siapa itu Pak, itu udah pensiun. Kepala BPN Tangerang udah pensiun, diberi sanksi copot dari jabatannya. Copot dari jabatan apa? Dicopot sarungnya ya biar lontang lantung. Kan aneh ini. Uang udah pensiun kok diberi sanksi tegas dan pencopotan dari jabatannya. Mau disanksi apa udah pensiun gitu. Nah ini yang kami khawatir ya, kontestasi perlaporan yang ada di DPR itu hanya sekedar untuk menyelamatkan oligarki dan mencari semacam tumbal saja. Nah kemudian kita memberikan sanksi berat, pembebasan dan penghentian dari jabatannya pada mereka yang terlibat, kepada 6 pegawai, dan sanksi berat kepada 2 pegawai. Nah, nama-nama pegawainya siapa saja kami nggak bisa sebut, kami hanya sebut inisial. Yang pertama adalah JS, Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Tangerang pada masa itu. Kemudian SH, ex Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran. Kemudian ET, ex Kepala Seksi Survei dan Pemetaan. Kemudian WS, Ketua Panitia A. Kemudian YS, Ketua Panitia A. Kemudian NS Panitia A, kemudian LMX Kepala Survei dan Pemetaan setelah ET, kemudian KA XPLT Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran. 8 orang ini yang sudah diperiksa oleh inspektorat dan sudah diberikan sanksi. Welcome to your channel QNC, berdiri kokoh di tengah. Wahai cucu-cucu Senawawi Al-Bantani, wahai keturunan Sultan Banten, saya menyuruh, ini perjuangan rakyat Banten. Banten dijajah, Banten diintimidasi. Ayo kita bersatu untuk berjuang. Ngapain? Saya mau ngapain? Itu negara harus hadir dengan memberikan perlindungan kepada rakyat. Yang pertama, kehadiran negara dibuktikan dengan segera mencabut status PSN TIP 2. Yang kedua, segera menghentikan proyek strategis nasional ini, termasuk proyek TIP 2 baik yang diklaim menjadi PSN atau yang wilayahnya di luar PSN. Yang ketiga, Pak, mohon lakukan audit secara menyeluruh terhadap proses pelaksanaan PSN TIP 2 ini. Karena apa? Karena sudah terbukti ada sertifikat bodong di laut, dan di darat juga banyak ya masyarakat yang dirampas tanahnya, tidak dibayar langsung diuruk. Ada yang baru dibayar kecil, ada yang kemudian bahkan ditimbulkan sertifikat bodong lainnya yang digunakan untuk merampas tanah-tanah rakyat. Nah ini harus diaudit secara menyeluruh. Mohon maaf Pak, kami tidak percaya kalau audit itu hanya dilakukan oleh BPN. Kemarin saja BPN dari 263 sertifikat bodong yang secara material dan faktual itu ada di laut, ternyata yang dibatalkan hanya 50. Yang lainnya apa mau diselamatkan? Nah, kalau dalihnya ada yang 2019 butuh putusan pengadilan atau fatwa dari Mahkamah Agung, kan sebelumnya katanya 2022 sampai 2023 itu sertifikat terbit. Berdasarkan PP nomor 18 tahun 2021 semestinya sertifikat yang belum berusia 5 tahun kewenangannya BPN, dan harusnya 263 SHGB dan 17 SHM yang secara material dan faktual itu ada di laut ya dicabut serta-merta. Kenapa hanya 50 biji gitu? Karena itu agar audit agar ya proses penertiban itu bersifat akuntabel ya, kita percaya begitu, harus disebut dibentuk tim audit yang melibatkan seluruh unsur masyarakat begitu. Dan DPR saya pikir DPR perlu untuk membentuk pansus penelitian khusus untuk mengaudit seluruh pelaksanaan PSN TIP 2 ini ya, dan turun langsung Pak Wakil Rakyat, Bapak Ibu yang anggota DPR, saya Pak yang tahu langsung ada sungai diuruk, saya yang tahu langsung ada tanah ya sawah menjelang panen langsung diuruk. Nggak ditanya-tanya dulu mau dijual atau tidak, langsung diuruk. Saya juga yang tahu. Yang hanya dibayar 30.000 Pak, 50.000. Saya tahu Pak, karena itu Bapak Ibu yang kami hormati yang ada di DPR, mohon untuk turun ke lapangan. Jangan percaya informasi
yang hanya sebatas laporan dari kementerian dan lembaga yang ada. Seperti kemarin ada 8 pegawai BPN diberi sanksi tegas dan pencopotan dari jabatannya. Yang JS itu Pak Joko Susanto atau siapa itu Pak, itu udah pensiun. Bahkan kepala BPN Tangerang udah pensiun, diberi sanksi copot dari jabatannya. Copot dari jabatan apa? Dicopot sarungnya ya biar lontang lantung. Kan aneh ini. Uang udah pensiun kok diberi sanksi tegas dan pencopotan dari jabatannya. Mau disanksi apa udah pensiun gitu. Nah ini yang kami khawatir ya, kontestasi perlaporan yang ada di DPR itu hanya sekedar untuk menyelamatkan oligarki dan mencari semacam tumbal saja. Nah kalau kita lihat kan yang mau ditumbalkan nih kayaknya cuma kepala desa Kohot nih. Padahal Pak, semua yang terlibat itu adalah semua kepala desa yang memiliki wilayah laut itu terlibat dengan sertifikat laut dan pagar laut. Sementara desa-desa yang tidak punya laut pun bermasalah kalau itu wilayah menjadi wilayah proyek PIK 2, maka harus diaudit semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama saya menghimbau kepada segenap rakyat Banten, juga seluruh rakyat Indonesia, bahwa perjuangan ini tidak mungkin bisa berhasil hanya dilakukan oleh kami ya, hanya dilakukan oleh Bang Marwan Batubara, hanya dilakukan oleh Bang Samsir, hanya dilakukan oleh Pak Jenderal Purnawirawan Sunarko dan yang lainnya. Tidak, tapi ini butuh kebersamaan seluruh rakyat bersinergi dalam levelnya masing-masing untuk menyuarakan kebenaran. Kezaliman itu bisa menang bukan karena kuatnya kezaliman, tapi karena diamnya orang-orang yang benar. Nah, saya harapkan terutama yang menjadi korban untuk speak up ya, segera menyampaikan kepada publik melalui video-video tentang kezaliman itu, tentang tanahnya yang dirampas, tentang harga yang murah, tentang tanah yang belum dibayar, tentang laut yang dipagari, tentang sungai yang diuruk, dan berbagai dokumentasi lainnya, karena itu juga nanti akan jadi bahan pembuktian kami di pengadilan. Yang kedua, betul ini ansih bisnis, tapi bisnis ini benar-benar mengumpulkan cuan besar dari keringat dan penderitaan rakyat. Dan kami sudah tegaskan berulang kali bahwa cuan besar itu bukan hanya untuk Aguan, tapi juga untuk Antoni Salim. 89,2% saham dari PT Pani itu dikuasai oleh patungan usaha dari Aguan dan Antoni Salim. Jadi spesifik saya ingatkan kepada Antoni Salim, sebenarnya kalau saudara Antoni Salim hang up, keluar dari sudah pasti Aguan kolaps. Karena komposisi permodalan Aguan jauh lebih kecil ketimbang Antoni Salim. Dan sebenarnya Antoni Salim bisa berkiprah bagi bangsa dan negara dengan bisnis-bisnisnya yang memang memberikan manfaat bagi segenap rakyat. Misalkan Indofood ya, bisnis menyediakan pangan, menyediakan fasilitas dan sebagainya. Tidak perlu terlibat dengan bisnis-bisnis hitam yang merampas tanah rakyat yang memang cuannya besar sekali. Kalau Anda masih berlindung bahwa Anda tidak terlibat langsung, memang tidak terlibat langsung di lapangan. Yang terlibat langsung di lapangan misalkan soal pemagaran laut bukan Antoni Salim, iya, bukan Aguan, iya, tetapi Engcun atau Gojali, Ali Hanafi Lijaya, kemudian Mandor Mehmet, ini adalah orang-orang yang bekerja untuk dan atas kepentingan proyek PIK 2 punya Aguan dan Antoni Salim. Jadi saya mengutip apa yang disampaikan oleh Aguan. Kalau Aguan mengakui ada mafia tanah di bawah, dan hari ini pun mengakui misalnya ada masalah dalam proses pembebasan lahan, jadi keduanya baik Aguan ataupun Antoni Salim tidak bisa cuci tangan dengan menyatakan itu kesalahan ada di bawah. Karena pada akhirnya tanah ini menjadi asas produksi bagi industri properti yang dikelola oleh Pantai Indah Kapuk 2. Nah, saya menyebut bahwa kejahatan terhadap perampasan tanah ini bersifat TSM, meminjam istilah yang umum digunakan dalam sengketa di Mahkamah Konstitusi. Terstruktur karena melibatkan banyak pejabat-pejabat, dari pejabat desa, pejabat di kecamatan, pejabat di BPN, pejabat di Pemda, bahkan sampai kementerian dan lembaga. Karena modus operandinya adalah dengan merampas menggunakan sarana hukum, yakni menerbitkan sertifikat-sertifikat untuk merampas tanah rakyat atau ditempatkan di laut dan pantai yang kemudian diklaim menjadi milik mereka. Jadi pemagaran laut adalah prakondisi untuk menguasai secara de facto tanah-tanah itu untuk industri properti mereka, di mana secara de jure-nya tanah-tanah itu sudah dikuasai oleh mereka. Sistematis, karena proses perampasannya tidak hanya di bibir pantai atau tidak hanya di laut, tidak hanya di darat, tetapi seluruh wilayah yang sudah masuk peta tapak pengembangan bisnis mereka itu dirampas. Ya, ada tanah rakyat yang umumnya di daratan dan sebagian di dekat pantai. Ada tanah negara, mayoritasnya di pantai dan di laut, termasuk di sungai-sungai yang diuruk dan jalan dan segala fasilitas publik yang pengelolaannya oleh negara. Dan ini semua adalah tindakan yang
sangat tersistematis. Dan terakhir masif. Ini tidak hanya terjadi di satu RT, tidak hanya terjadi satu RW, tidak hanya terjadi di satu desa, bahkan terjadi di 9 kecamatan atau 10 kecamatan, bahkan terjadi di 1 hingga 2 kabupaten di Provinsi Banten, yakni Kabupaten Tangerang sampai ke Kabupaten Serang, di mana ada 1 kecamatan, yakni Kecamatan Panara yang terdampak proyek penindasan, proyek perampasan tanah rakyat. Jadi kepada Antoni Salim, saya himbau kepada saudara untuk segera hangout dari bisnis ini, dan saya pastikan bisa berhenti. Tetapi kalau bisnis ini tetap jalan, berarti Anda pasang badan. Berarti Anda punya andil terhadap penderitaan perampasan tanah rakyat yang terjadi di Republik ini. Dan terakhir, kepada negara, sebenarnya tidak perlu lagi kami ini bersuara, karena memang fungsi, tugas, dan tanggung jawab untuk melayani, melindungi rakyat itu ada pada negara. Nunggu berapa lama lagi? Pemerintah. Nunggu argumentasi apa lagi pemerintah untuk bertindak? Nunggu penderitaan yang macam apa lagi sampai keluar keputusan untuk membatalkan status PSN dan segera menghentikan proyek PIK 2 milik Aguan dan Antoni Salim ini? Saya tanya itu. Apakah menunggu banyak rakyat yang menderita lagi, atau banyak rakyat yang celaka lagi gara-gara kendaraan proyek PIK 2 yang sudah memakan korban hingga jiwa? Atau menunggu pemagaran laut itu bukan hanya 30 km, tapi menunggu seluruh bibir pantai di wilayah kedaulatan negara Republik Indonesia dipagari dan berubah menjadi negara kesatuan Republik Aguan? Apa menunggu begitu? Kalau sudah itu yang ditunggu, maka sekali lagi ini benar-benar apa yang disampaikan oleh Pak Suryipto, benar-benar ini terjadi ya, kejahatan korporasi dan negara yang bersimbiosis, atau yang disebut dengan SCC ya, State Corporate Crime begitu ya. State Corporate Crime. Karena apa? Ini ada pembiaran, bahkan difasilitasi oleh negara. Negara yang dimaksud adalah pemerintahnya. Sementara negaranya itu sendiri sebenarnya konstitusinya tidak memberikan 1 inci pun peluang atau celah bagi pemerintah untuk melayani oligarki. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.